Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rafiul, channel penyemangat peternakan bebek telur murah. Nah, untuk hari ini kita sharing-sharing kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran. Yang pasti kita ini semua para pemula. Jadi kita akan bahas yaitu hal yang harus dihindari di saat bebek petelur berproduksi stabil. Jadi jangan sampailah hal ini terjadi agar bebek telur Anda tidak mengalami penurunan. Jadi untuk mengetahui hal apa yang harus kita hindari, jadi langsung saja kita simak videonya. Oke teman, jadi semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bincang ataupun sharing yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Yang pasti kita dalam bidang peternakan bebek telur ini tak lepas dari sharing ataupun bertukar pikiran, karena peternak bebek telur ini termasuk tergolong susah-susah gampang. Yang pasti ya bagi pemula, ikutilah metode-metode ataupun ahli-ahli para peternak bebek telur agar teman-teman tidak mengalami down dalam menjalankan peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yaitu hal apa yang harus dihindari di saat bebek telur teman-teman ini mengalami produksi yang maksimal agar tidak mengalami penurunan, karena banyak kendala yang dilakukan oleh para pemula, khususnya kita semua dalam beternak bebek telur. Itu wajib harus kita ketahui. Ini menjadi apa yang harus kita hindari, yaitu jangan merubah manajemen. Jadi untuk masalah merubah manajemen itu ada beberapa, yaitu masalah manajemen pakan, manajemen perawatan. Yang pasti itu mempengaruhi lah untuk masalah produktivitas peternakan bebek telur. Jadi yang pasti dari dasar lah teman-teman memelihara bebek telur dari baya, teman-teman yang menentukan untuk produksinya yang akan datang agar tetap stabil dalam satu periode. Jadi untuk manajemen ini kan termasuk manajemen perawatan. Jadi kalau untuk manajemen perawatan, jadi teman-teman harus lakukan sesuai dengan yang pertama teman-teman lakukan sebelum bebek itu produksi. Seperti teman-teman perawatan dalam memberikan pembersihan kandang ataupun perawatan memberi air minum harus tetap ada. Jangan sampai tempat wadah minum teman-teman kosongkan. Jadi itu bisa mempengaruhi bebek telur akan mengalami stres, karena peternakan bebek telur ini tergolong memang rawan stres. Jadi kalau udah bebek telur stres, produksi itu akan turun. Jadi yang pasti di saat bebek telur teman-teman mengalami stres, mungkin adalah kendala yang teman-teman lakukan, yang teman-teman tinggalkan, abaikan, seperti perawatan sebelumnya. Contoh waktu memberi pakan misalnya jam 7, usahakanlah jangan sampai telat sampai 1 jaman. Paling ini 15 menit, misalnya bisa teman-teman kasih 17-15 menit, jam 7 lewat 15 menit. Jadi masalah waktu bisa mempengaruhi juga kesetresan pada peternakan bebek telur. Oke, jadi yang teman-teman harus hindari kemudian yaitu manajemen pakan. Jadi untuk teman-teman hindarilah tentang manajemen pakan, yaitu merubah pakan. Jangan sampai teman-teman melakukan yaitu perubahan pakan. Jadi yang pasti konsisten lah untuk masalah pakan peternakan bebek telur. Makanya kalau teman-teman ingin beternak bebek telur, pastikanlah untuk masalah pakan ini di daerah teman-teman, untuk masalah stok pakan ini ada panjang waktu. Misal teman-teman menggunakan pakan campur, yaitu pastikan bahan bakunya itu ada di toko-toko peternakan peternakan Anda. Yang pasti itu sangat mempengaruhi. Misalnya menggunakan konsentrat, pastikan konsentrat ada. Jika teman-teman menggunakan pakan jadi, pastikan pakan jadi itu ada. Jangan sampai gantung di tengah jalan. Jadi di saat bebek itu stabil produksi, tiba-tiba teman-teman mengganti aja 2 hari bahkan 1 hari, bebek itu akan drop dan akan mengalami stres total. Jadi produksi akan turun.
Jadi pentingnya kita dalam beternak bebek telur itu memperhatikanlah teknik-teknik perawatan, apa yang membuat bebek itu rutin bertelur. Untuk masalah kandungan nutrisi harus tetap terjaga agar bebek tetap stabil dalam bertelur. Oke teman, jadi selain tadi perubahan masalah manajemen, jadi kita hindarilah untuk masalah perhadapan kandang di saat bebek telur produksi puncak ataupun maksimal. Jadi kadang kan kita ingin merubah ataupun melihat ataupun mengotak-atik kandang, merubah, hindari dulu di saat produksi. Makanya dalam beternak bebek telur pastikan kandang itu udah standby, udah siap tempur, jangan ada lagi yang mau direhat di saat bebek itu udah stabil produksi. Karena banyak pengalaman saya yaitu kesalahan fatal kita di saat bebek itu produksi, kita nokok-nokok dalam kandang, yaitu misalnya merubah seng ataupun merubah dinding kandang. Itu hindarilah, karena itu juga mempengaruhi stresan pada bebek telur. Karena kalau udah bebek udah produksi maksimal, bebek itu butuh ketenangan, tentrem, nyaman. Insya Allah bebek itu akan produksinya lancar terus sampai 1 tahun, satu periode. Jadi ini harus diperhatikan dalam beternak bebek telur, karena kita dalam beternak bebek telur ingin memperoleh hasil yang maksimal. Karena banyak hal yang sepele yang selalu diabaikan khususnya kita semua dalam beternak bebek telur. Karena beternak bebek telur mempunyai modal yang besar, tapi dengan kita konsisten dari segi perawatan ataupun masalah manajemen perawatan atau manajemen pakan kita lakukan dengan konsisten dengan baik, insya Allah bebek itu akan berproduksi terus sampai 1 periode, kisaran 1 tahun. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman beternak bebek telur, bebek udah produksi maksimal, lakukan yang terbaik, rawat yang baik, hindari hal-hal yang harus dihindari. Insya Allah kita dalam beternak bebek telur akan mengalami berhasil, bebek terus lancar bertelur dalam 1 periode tanpa ada kendala. Jadi yang pasti jangan, hindarilah merubah manajemen, yaitu manajemen perawatan dan manajemen pakan. Hindarilah perehapan kandang di saat bebek bertelur, di saat puncak-puncaknya produksi, bahkan mau dia 90%. Oke, jadi teman-teman cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang gak bermanfaat, teman-teman bisa abaikan. Yang pasti kita masih tahap pembelajaran. Oke, jadi cukup sekian saja dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat teman-teman.